Intinya gini, kita sebenarnya ini kan seperti agenda tahunan ya. Tiap tahun ini selalu jadi isu-isu mengenai thrifting. Artinya yang utama adalah kita selalu dituduh membunuh UMKM. Jadi tadi kita sudah diskusi di dalam, yang kita harapkan sekarang adalah solusi jangka pendek. Jangka pendeknya apa? Ini untuk sementara, tolong yang penindakan APH ini sekarang dihentikan sampai ada titik temu. Jadi jangka panjangnya kita berharap ini melalui BAM ini yang difasilitasi sama Bang Adian, kita harapkan ini dilegalkan. Seperti di negara-negara lain. Kalaupun memang semisal mungkin tidak bisa dilegalkan, kita harap ini dibikin seperti larangan barang terbatas, dikasih kuota. Jadi kita pengen solusi supaya para pedagang difasilitasi anggota dewan ketemu dengan Menteri Keuangan, Menteri Perdagangan. Jadi harus duduk bersama-sama. Solusinya seperti apa? Jangan artinya hanya ada larangan, ada kebijakan, terus ini masyarakat yang jutaan yang tergantung hidup kehidupannya untuk sehari-hari seperti apa? Karena kebutuhan kita ini paling mentok sampai bulan 12. Habis itu ke sana kita nggak tahu. Ada wacana mau mengganti produk dari Kementerian UMKM, tapi kita belum tahu seperti apa wacananya. Tapi dari pihak pedagang itu meminta duduk bareng dengan Kementerian dan juga Kementerian. Ya, jadi harus duduk bersama-sama antara pedagang dengan anggota dewan dengan kementerian terkait. Jadi Kementerian Keuangan atau Kementerian Perdagangan. Kita harus cari solusi. Jadi thrifting ini jangan selalu dianalogikan sebagai pembunuh UMKM. Benar. Tapi utamanya adalah produk-produk Cina itu yang masuk tiap tahun 28.000 kontainer yang masuk ke Indonesia yang sama-sama ilegal. Benar. Jadi tadi penjelasan sudah gamblang sama Bang Adian, mungkin nanti akan lebih rinci, ada data-datanya kita kasih. Tapi ada info yang beredar gitu, kalau misalkan ketika sedang menjual thrifting itu kadang ada juga barang-barang yang ternyata merek yang tidak diketahui tapi itu barang lokal, jadi kan sebenarnya bisa jadi salah satu solusinya itu betul Pak? Kalau dibilang merek lokal nggak juga, karena sebenarnya kebanyakan barang ini kan dari Korea dan Jepang produknya ya. Jadi kenapa digemari ya, karena satu, kualitasnya oke. Kedua, harganya murah, barang terjangkau. Nah, kenapa barang lokal tidak bisa bersaing? Tanya pemerintah, kenapa nggak mengurusi dari awal? Kita dulu punya yang namanya Tanah Abang sebagai grosir terbesar se-Asia Tenggara. Kenapa bisa ambruk? Kenapa bisa runtuh? Kenapa bisa sekarang kiblatnya ke Thailand? Kenapa bisa sekarang ke Cina? Artinya selama ini pemerintah itu tidak mau campur tangan, mengedukasi, mendidik, memfasilitasi para produk lokal ini supaya bisa maju, hidup, dan siap bersaing. Oke? Clear? Cara pemerintah menggantikan produk lokal ada usulan nggak sih dari pedagang sendiri? Seperti apa aja? Kalau harapan kita gini, ini kan rencana katanya kalau kemarin kita lihat di media itu ada sekitar kurang lebih 1.300 brand lokal yang sudah disiapkan Kementerian UMKM. Tapi kita belum tahu jenisnya seperti apa. Jadi yang kita harap, ya itu tadi Kementerian UMKM coba bicara dengan para pelaku-pelaku usaha thrifting. Seperti apa sih gitu loh.